Dua seterus siap disatukan Indonesia, J10 dan F-16 menjadi mitra emas pelindung langit NKRI. Indonesia ditawari China untuk membeli jet tempur J10 buatannya untuk mendampingi F-16. Indonesia memang punya 33 unit F-16 sebagai jet tempur Workhorse layaknya J10 di Angkatan Udara China. Kerap sekali China menerbangkan J10 di Selat Taiwan untuk berpatroli, sama seperti F-16 Indonesia yang sebagian ditempatkan di Natuna. Biaya operasional F-16 yang terjangkau memang menjadikan alasan Indonesia mendaulatnya sebagai jet tempur patroli. Biaya per jam F-16 terbang sekitar 110 juta rupiah, tapi tunggu dulu, untuk jet tempur Rafale misalnya mencapai 253 juta per jamnya. Ini belum termasuk biaya perawatan sampai senjata masing-masing jet tempur, atau bandingkan dengan Gripen yang biaya terbangnya malah lebih tinggi dari F-16 dengan kemampuan tak jauh berbeda. Menyoal kemampuan, F-16 Block 52ID yang dimiliki oleh Indonesia sebetulnya sudah mumpuni. Apalagi Indonesia punya fasilitas perawatan berat bagi armada F-16 miliknya yang berjumlah 33 buah itu. Bayangkan saja Mesir dan Turki yang punya ratusan unit F-16 malah tak diberi Amerika Serikat fasilitas MLU layaknya Indonesia. Dikutip dari tni.au.mil.id, Indonesia mendapatkan F-16 lewat program PIS Bima Sena 1 dan 2. Khusus PIS Bima Sena 2, Indonesia mendapatkan hibah 24 unit F-16 bekas pakai Yusuf. Namun, sebelum dikirimkan ke Indonesia, F-16 bekas pakai tersebut harus menjalani upgrade. Karena awalnya ke-24 unit F-16 itu berdasarkan Blok 25 yang punya teknologi lama sehingga harus diganti dengan komponen baru standar Blok 52. Proses upgrade dilakukan oleh Ogden Air Logistics Center di Hill FVB, Ogden, Utah, Amerika Serikat. Paling mencolok adalah penggantian sistem yang memungkinkan dirinya menembakkan rudal AIM-9, Sidewinder P4LM, dan Iris-T NATO. Radar F-16 52ID juga oke punya, yakni AN/APG-68V yang kebanyakan dipakai oleh F-16 Yusuf saat ini. Karena ekonomi namun kegunaannya maksimal, hingga detik ini F-16 dinobatkan jet tempur paling laris di dunia. Terhitung 25 negara memakai F-16 dan total produksi Fighting Falcon sejak 1976 mencapai 4.000 unit. Dan itu belum lisensi F-16 yang dimiliki oleh Jepang serta Taiwan, maka bila digabung jumlahnya lebih banyak lagi. China kemudian melihat kesuksesan F-16 prospek yang menarik. Sebuah jet tempur kelas menengah murah tapi handal diminati banyak negara, sehingga China membuat jet tempur J10. Dikutip dari Air Force Technology, J10 dibangun sejak 1988 oleh Chengdu Aircraft Industry Corporation atau CAC, dan percaya tak percaya, China membuat J10 dengan asisten Israel yang menanamkan rancang bangun prototipe EIE Lavi. Bahkan J10 dan Lavi tak ada bedanya, 100% identik. Namun Israel menarik diri dari proyek pada 1990 usai kejadian Tiananmen dan Barat mengembargo China. China dengan enteng saja diembargo oleh Amerika Serikat beserta sekutu saat itu ditopang perekonomian kuat, sanksi lawan jelas tak berasa. Bahkan proyek J10 jalan terus tak terkendala di mana China meminta bantuan Rusia dalam proses pembuatannya. Hasilnya 22 Maret 1988 J10 terbang untuk pertama kalinya. Karena buatan China, maka semua sistem avionik, mesin hingga senjata menggunakan produk lokal mereka. Sichuan Shenghong Electric Appliance Corporation misalnya menyuplai elektro-optikal radar tipe Hongguang 1. Bisa dikata jika J10 merupakan tonggak lahirnya jet-jet tempur canggih China selanjutnya. Hal ini pun terbukti saat pemerintah memesan 376 J10 kepada Chengdu. Dengan pesanan sebanyak itu, J10 menjadi jet tempur populasi terbesar China sebagai Workhorse yang acap kali membuat meradang Taiwan. Dan untuk melebarkan sayapnya, China juga mengekspor J10 ke Pakistan sebanyak 18 unit. Sesudah Pakistan, Malaysia sekalian ditawari J10 dengan diskon 30%, sehingga harganya sangat murah untuk sekelas jet tempur generasi keempat. Dengan diskon 30%, harga JF-17 Block 3 yang ditawarkan ke Malaysia 39,9 juta US dollar lebih murah dari pesawat Tejas MK1A yang masing-masing bernilai 41,5 juta US dollar. Ini dikatakan Direktur Pengelola Perusahaan Hindustan Aeronautic LCD atau HAL, M. Madhavan, yang bersaing mendapatkan kontrak pembelian dari Malaysia. Dan tak ketinggalan, Indonesia pun juga ditawari China J10-nya. Bahkan China menggaransi jika harga 1 unit Rafale Indonesia akan mendapatkan 6 unit J10 paket komplit.
Sebaliknya, harga satuan J-10C yang dibeli oleh Pakistan Railway kali ini hanya 400 miliar dolar Amerika Serikat, yang berarti satu Rafale sebenarnya bernilai 6 J-10C. Dan dari segi performa, ternyata kedua pesawat punya kekuatan masing-masing dan J-10C umumnya tidak kalah dengan Rafale. Di titik ini, China yakin J-10 mereka bisa menyaingi jet tempur barat walau harganya tergolong murah. Meskipun secara teoritis jet tempur berukuran sedang seperti jet tempur J-10 dan jet tempur F-16CD juga dapat punya kemampuan serangan jet tempur tugas berat setelah menambahkan berbagai pot taktis. Apalagi Indonesia tengah disebut berada dalam persaingan senjata melawan AUKUS sehingga membutuhkan alutsista siap pakai secepat mungkin. Beberapa analis percaya bahwa begitu Indonesia dan Australia terjebak dalam perlombaan senjata, maka kemungkinan besar Indonesia akan terus memasok senjata dari Prancis dan kemungkinan China sebagai mitra sahabat dan negara tetangga adalah pilihan pertama Indonesia untuk pembelian senjata. Memang benar, Indonesia membutuhkan alutsista secepat mungkin, namun J-10 bukanlah jawabannya. Indonesia menilai J-10 banyak kekurangan, tak mampu menyerang dan cuma bisa untuk bertahan. Meski begitu, China tak patah arang untuk menjajakan alutsistanya kepada Indonesia. J-10 bisa dipadukan dengan F-16 milik Indonesia. Misalnya F-16 untuk pertempuran udara, sedangkan J-10 bertugas air support yang sama-sama menjaga langit NKRI. Setelah J-10 dibeli Angkatan Udara Indonesia, hal itu akan membentuk mitra emas dengan F-16. F-16 terutama bertanggung jawab untuk pertempuran udara, sedangkan J-10C melakukan tugas-tugas seperti anti kapal, serangan udara, dan interferensi elektronik saat membantu F-16 dalam pertempuran udara, kata media China Sina.com pada 16 Maret 2020 lalu. Nah, fungsi dan tugas tadi sudah didapat Indonesia tanpa harus membeli J-10 atau mempensiunkan F-16 di mana Rafale akan mengemban. Pesawat F-16 Fighting Falcon milik Oklahoma A&G jatuh di Louisiana. Pesawat F-16 Block 42 Fighting Falcon dari Skuadron Tempur ke-125 Tulsa Viper Wing Tempur ke-138 Garda Nasional Udara Oklahoma jatuh di Tulsa, Louisiana. Para pejabat mengkonfirmasi pesawat itu berangkat dari pangkalan Angkatan Udara Gabungan Lapangan Arlington di Texas saat melaksanakan misi latihan. Polisi negara bagian Louisiana mengatakan kecelakaan terjadi dekat Veteran Road, selatan The Ryder, sekitar pukul 11.15 waktu setempat. Pilot selamat setelah melontarkan diri dari pesawat dan ditemukan oleh personel Fort Polk yang dikerahkan ke lokasi sekitar 80 km selatan Fort Polk. Kecelakaan F-16 terjadi sehari setelah F-22 Raptor dari Wing Tempur ke-325 USAF juga jatuh saat mendarat di pangkalan Angkatan Udara Eglin di Florida.